Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Fairuz Ramadhani dengan NIM 23122968. Pada kali ini saya memilih tema ini ya, rancangan sistem rekomendasi destinasi wisata di Bali. Saya membeda paper ini ya. Oke, langsung saja. Kenapa saya memilih ini? Karena yang saya lihat ya, wisatawan di Bali itu kan kadang dia bingung mau mana kemana karena keterbatasan informasi, harga, dan waktunya. Jadi gitu. Destinasinya juga dia bingung mana, harganya, dan waktu itu. Ini didukung dengan latar belakang permasalahannya. Berikut ini adalah cara model dan algoritma. Di sini saya menggunakan metode sequential rule-based filtering. Ini berbeda dengan machine learning yang memprediksi preferensi. Nah, ini tuh bekerja dengan mengeliminasi data objek yang tidak memenuhi batasan aturan yang ditetapkan benar. Dia langsung mengeliminasi kalau nggak sesuai, misalnya alam. Kalau nggak sesuai alam, dia akan mengeliminasi yang nggak sesuai alam. Selanjutnya ini prinsip kerja kayak begini. Di sini kriteria pariwisata menggunakan 3 kriteria utama sebagai parameter ya. Ini ada jenis wisata. Di sini ada jenis wisata, ada kategori objek wisata yang diinginkan, kayak contoh wisata alam, wisata budaya, dan lain-lain. Merupakan filter tahap awal. Selanjutnya ini budget. Ini adalah batas maksimal harga tiket masuk yang bersedia diberikan oleh wisatawan. Lalu waktu ya, di sini ya, ketersediaan waktu yang dimiliki wisatawan untuk berkunjung menit. Di sini algoritma. Di sini logika penyaringan bertingkat. Nah, pada basis sistem ini tuh logika komparasi bertingkat ya. Menggunakan mengevaluasi setiap kandidat objek wisata di dalam database. Oke, di sini definisi data variabelnya ya. Ini kali ini seluruh data objek wisata, ini jenis-jenisnya, budget anggarannya, waktu, ketersediaan waktunya. Oke, di sini nah lanjut ke tahap logika filter. Oke, tahap pertama ini filter kategori F1. Nah, di sini tuh gunanya untuk menyaring objek wisata berdasarkan kesamaan jenis. Ini rumusnya. Maksud dari rumus ini itu adalah sekumpulan objek wisata dari seluruh data di mana jenis objek tersebut sama dengan jenis yang dipilih pengguna. Maksudnya tuh kalau misalnya user pilih alam, maka sistem membuang semua yang bukan alam ya. Nah, itu filter kategori yang pertama. Terus tahap kedua, filter biaya. Nah, di sini tuh menyaring hasil dari F2 berdasarkan harga tiket. Oke. Cara bacanya tuh kayak gini, sekumpulan objek wisata ini dari sisa tahap 1 di mana harga tiket kurang dari atau sama dengan budget pertama, budget pengguna. Maksudnya itu apa? Kalau sisa tadi ada yang harganya 5.000 padahal budget user cuma 1.000, yang mahal itu dibuang maksudnya. Nah, selanjutnya ada tahap 3 yaitu filter waktu, menyaring hasil dari F2 berdasarkan estimasi durasi kunjungan. Oke, ini cara bacanya adalah sekumpulan objek wisata dari sisa tahap 2 di mana estimasi waktu kurang dari atau sama dengan waktu yang dimiliki pengguna. Maksudnya dari sisa tadi, kalau ada tempat yang butuh waktu 3 jam padahal user cuma punya 1 jam, tempat itu dibuang, sisanya ditampilkan sebagai rekomendasi. Oke, di sini ada langkah-langkah proses. Yang pertama mulai dulu, lalu dia menginput kriteria wisatawan. Nah, dia memilih ya 3 kriteria utama. Di sini ada jenis wisata, budget maksimal, waktu tersedia. Itu dia menginput data terlebih dahulu, mengambil semua data objek, terus lanjut ke filter tahap pertama. Nah, sistem mengambil seluruh data di database, terus dia membuang data objek wisata yang jenis kata tidak sesuai dengan pengguna. Nah, ini kalau tidak sesuai dia maka menghapus dari kandidat. Jika sesuai dia akan menyimpan di daftar sementara. Kayak gini kan, dia memilih alam, kalau itu nggak sesuai maka dihapus gini. Terus
Jika sesuai dia menyimpan di sini. Selanjutnya penyaringan tahap 2. Sistem menyeleksi hasil dari tahap pertama. Nih, dia ngecek harga tiket. Jika harga lebih dari budget user, maka ya dihapus ya dari kandidat. Selanjutnya jika harga kurang dari sama dengan budget user, simpan di daftar sementara. Lanjut ke filter tahap 3, dia mengecek estimasi waktunya di sini ya. Sistem milik objek wisata estimasi waktu kunjungannya. Jika durasi lebih dari waktu user, maka hapus dari kandidat. Jika durasi kurang dari sama dengan waktu user, maka masuk daftar final. Lalu dia bakal udah selesai money dulu, dia bakal ada output rekomendasi hasil penilaian terakhir ditampilkan sebagai daftar rekomendasi destinasi wisata kepada pengguna. Gini. Selanjutnya hasil pembahasan dan visualisasinya. Di sini ada dataset ya, yang berisi sampel informasi objek wisata di Bali dengan 3 parameter utama. Ada jenis, harga, waktu. Jenis, harga, waktu ya. Oke, langsung perhitungan simulasi filtering. Di kasus pertama ini, wisatawan A kan punya skenario nih. Figur 9, jenis wisata budaya dengan dia punya budget 100.000 dengan waktu 60 menit. Nah, di sini kita melakukan tabel logika penyaringan setiap dokumen kelas 1. Nah, ini kan ada nama wisata, ini mengecek jenis alam, ini budgetnya apakah kurang dari sama dengan 100, terus cek yang ketiga ini atau waktunya kurang dari sama dengan 20 ini ya, terus ini status akhirnya. Nah, di sini kan kalau dia sesuai alam, maka dia ngecek lagi nih apakah sesuai juga. Ini 15.000 ini sesuai, ini 90.000 sesuai, maka kayak gitu ya. Kalau nggak sesuai ya kayak gini ya, tamu budaya ya, gagal budaya ini karena nggak nyambung. Ini juga, ini waktu kembali karena harganya terlalu mahal ya, nggak sesuai, maka kayak gitu. Nah, dia bakal membuat tabel hasil rekomendasi kasus pertama. Sini ada wisata, status, harga tiket, waktu, keterangan. Sini ini ada rekomendasi ini, misal Pantai Balangan, statusnya lolos, harga tiket 0, waktu 60. Ini paling hemat nih. Ini juga hemat, kalau makan nomor sama sekali gratis. Terus ini Pantai Pendoba, ini harga tiket 100.000. Nah, ini sesuai budget nih. Nah, ini di antara 10 tadi itu ada 5 doang ini yang sesuai ya. Nah, lanjut aja kita langsung ke visualisasi. Nah, di sini karena bukan urutan skor, ini bacanya itu berupa funneling chart jumlah karya yang bertahan. Nah, dari 10 tadi kan cuma ada 5 nih. Ada Pantai Balangan, Pantai Kuta, Pantai Panawa, Bedugul, Mengke, Forest. Ini ya, ini Forest, Kuta, Pantai Balangan. Ini sama ini ya. Sisanya itu salah jenis ya ini ya. Nggak bisa masuk. Oke, kan tadi kan awalnya 10 kandidat nih. Cuma ada 5 nih. Yaitu ini. Terus dia memfilter budget apakah kurang dari 100.000, sisa 5 ini jadi tampilkan di tabel. Nah, makanya filter waktu juga apakah dia secara waktu lolos juga, ternyata lolos juga, waktunya pas. Ini adalah bentuk visualisasinya ya, grafiknya ya. Nah, di sini ada insight satu nih. Nah, sistem berhasil membuang objek wisata mahal. Kayak Watobo ini kan mahalan nih, 350.000 nih. Dan beda jenis budaya, Pantai Balangan dan Kuta menjadi rekomendasi teratas karena gratis. Efisiensi budget dan maksimal. Bedugul masuk rekomendasi terakhir karena waktunya pas di batas maksimal. Selanjutnya ada kasus kedua yaitu wisatawan B dengan jenis wisata budaya, budgetnya 40.000, waktu 60 menit. Ini kita buat tabel logika penyaringan setiap dokumen.
Ini nama wisata, ini jenis budaya, ini sama kayak tadi ya. Nah, jika dia sesuai, sama budaya ini sesuai, dia bisa budaya kan. Tapi dia gagal karena 50.000 nggak sesuai, maka tidak masuk. Jika salah satunya ini tidak memenuhi maka nggak masuk ya. Kalau dia kayak Pura Uluwatu ini kan sesuai nih, sesuai kan, sesuai juga ini 60.000 pas, maka masuk di rekomendasi gitu. Ini sesuai budget ya. Oke, dia kurang, bentar guys. Oh ini waktu ya, benar-benar waktu pas 60 menit. Saya kira budget harga. Oke, benar-benar. Terus di sini kan diseleksi lagi nih, ada rekomendasi cuma ada 2 nih. Museum Bali sama Pura Uluwatu di sini nih. Museum Bali, Uluwatu. Kan kita filter lagi nih ya, rekomendasi ada 2 nih. Ini tidak sesuai warna buku ini ya, tidak sesuai. Ya, terlalu over. Ini seperti itu ya. Nah, di sini ada lagi insight kasus kedua. Hanya ada 2 destinasi yang direkomendasikan oleh dataset. Nah, Taman Budaya itu tereliminasi di tab kedua karena harganya tuh 50.000, melebihi budget 40.000. GWK tereliminasi karena harga sangat jauh di atas budget. Selanjutnya ada perbandingan kriteria rekomendasi. Oke, perbandingan kasus 1, query wisata alam 120 menit. Ini ya perbandingannya ya. Misal kayak ini ya, Pantai Pandawa, statusnya lolos, ya jenisnya alam. Ya, samanya ini. Jika nggak sama sesuai gitu, ya kayak ini. 0,3 itu kesamaannya. Soalnya perbandingan kasus kedua query wisata budaya kayak sama aja kayak gini ya. Misalnya ini kan, statusnya tidak, maka tidak ada kesamaan di sini ya. Jika ini aja enggak. Ini query usernya. Ini query usernya salah. Ini query usernya, ini jenisnya, ini waktu. Sorry. Seperti ini kan lolos semua nih. Dia museum itu lolos, sesuai dengan budaya. Harganya lolos, ini waktunya lolos, maka ini kalau salah kayak gini kan gagal nih. Maka 1/3 gini. Selanjutnya evaluasi performa sistem di matrix. Ada kasus 1 alam, kasus 2 budaya. Di sini kan jumlah dokumen ada 10 nih. Nih, jadi kayak gini. Kurasi filter kayak gini, terus filter waktu gini. Nah, di sini tuh saya menggunakan Clivia System itu karena menjamin pengguna tidak akan melihat rekomendasi yang di luar kemampuan bayar atau budget mereka. Jadi bisa pas gitu ya. Cukup. Terus efisiensinya kurasi sangat ringan karena hanya menggunakan operator yang sederhana, terus real time, langsung berubah ketika angka input diubah gitu. Tapi ada keterbatasan di sistem ini, tidak ada ranking, tidak mengungkap mana yang terbaik, hanya menampilkan semua yang lolos saja yang syarat. Aku juga jika user punya budget 40.000 bisa tahu 1.000 langsung hilang, nggak ada gitu, karena ini yang melebihi ya. Terus data dependent selalu gantung pada penangguhan input, jika ada kosong filter bisa error gitu ya. Oke, selanjutnya ke link dataset ya. Yang pertama dataset CSV. Di sini dataset wisata Bali. Di sini saya gunakan 10 data ya. Dengan ada namanya, ada jadi wisatanya, harganya, estimasi waktu, dan rating. Itu CSV. Selanjutnya ya ini ya, Google Colab. Udah seperti ini bentukannya, ini punya saya. Ya. Tahap pertama kita itu menginstal dulu library-nya seperti Pandas, Smartlead, seperti ini ya, persiapan data dan library. Selanjutnya kita membuat dataset dummy sesuai laporan. Ini ada nama wisatanya, jenis wisatanya, harganya. Terus ini guna df ini tuh df data prime. Nah, ini tuh kalau print ini tuh untuk menampilkan dataset.
kayak gini deh ntar hasil outputnya tuh kayak gini dari 0 ya, 0 sampai 9. Adanya bagian kedua, fungsi sistem rekomendasi filtering. Ya, ada user jenis, user budget, user waktu. Ya, teman print sini unit di sini budgetnya, user budgetnya berapa, ini user ya, jenisnya apa, ini budgetnya berapa, ini waktunya berapa gitu. Terus ini logika filtering bertingkat. Di filter pertama ada jenis wisata, user jenis, terus dia mau ngecek jenisnya dulu ya, ini jenis wisata tuh sejenis atau enggak gitu. Terus cek budget dan waktu untuk status lolos atau gagal. Tiba status bikin kalau list gini ya, for index if from jenis wisata satu salah ini seperti ini ya, apa tuh if from jenis wisata, ini harga tiket estimasi, ini kalau salah ya gini kalau iklan. Oke, oke. Selanjutnya menambahkan hasil status ke data frame utama untuk visualisasi ini ya. Terus mengambil hanya status rekomendasi untuk ditampilkan sebagai output teks. Hasil rekomendasi dia mengambil status rekomendasi wisata, harga tiket. Bentar, aduh patah-patah. Jadi benar ya. Soalnya visualisasi grafik, ini grafiknya tuh kayak gini. Yang ngambil peserta, harga tiket, nanya apa, terus ini. Terus ini garis batas budget, kan ada warnanya gini ya. Misalnya ini terus ada label kayak gini, terus ini menambah label harga di atas barang. Kodenya itu terus menandai yang gagal. Tandai yang gagal. Status simpan status central. Ini untuk menandai yang gagal ya. Terus ini bagian kayaknya itu proses tadi ya. Ini kita pengen eksekusi langsung kasusnya tadi. Ini kan kasus yang pertama setelah Allah dengan budget 100.000 nih. Maka dia mengumpulkan hasil kasus satu, hasil sisa rekomendasi, ada usaha wisata alam, jenisnya wisata alam, terus budgetnya 100.000 seperti itu. Dia ngeprint tabel rekomendasi lalu seleksi dispon ini ya. Bentar guys, kita mau ngecek laporan dulu. Bentar guys, mana ya? Oke, ini harusnya 120 menit ya harusnya ya. 120 menit harusnya guys. 120 menit itu tadi, ya kan? Oke, dia bakal ngeprint tabel hasil rekomendasi. Dia ngeprint ini terus kasus kedua ya, ini ya wisatanya budaya, budget waktu 60 menit. Kasus kedua mana ya? Kasus kedua 60 menit benar. Oke. Bentar guys. Mana bagian 3 tadi ya, ini. Ya pas ya sesuai ya. Terus kemudian display hasil. Ini akses kasus pertama. Ya kayak gini ya. Terus ini rekomendasinya ada 5 benar. Ini yang kasus kedua. Jadi singkatnya ini kita untuk persiapan data library. Kamu juga ini adalah proses filteringnya, ini eksekusinya, ini outputnya. Oke, maaf di sini saya salah ya tadi ya. Harusnya 120 menit. Maka ini ya sesuaikan ya. 120. Maaf saya salah di sini. Salah masukkan waktu ya. Ini bakal menyesuaikan. Kayak gini. Kita tes ngelak. Begini ya.
Tadi sudah saya bahas datasetnya, terus Google Colab-nya. Ini YouTube. Setelah saya selesaikan ini bakal ada di sini linknya. Nah, selanjutnya ini adalah referensi, ini adalah paper utama. Sebenarnya ke referensi ini yang saya bedah. Ini ada paper referensi, ini banyak nih papernya. Aku jadikan contoh satu saja. Yang di sini ada paper referensi 1 dengan judul ini, namanya ini, terus tahun 2019 dan terakreditasi Sinta 2. Oke, kita langsung saja ke linknya. Kita bakal mengecek. Oke, ini terlihat ya sistem ini rekomendasi. Ntar guys, ngelag guys. Oke, ini ya Sinta 2 benar. Kelihatan nggak Sinta 2? Ntar laporan. Ya mungkin itu saja ya hasil saya membedah paper dengan judul ini, Pencambangan Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata di Bali. Sini tadi ada kesalahan typo ya, tapi udah benar untuk tabelnya ya, karena kurang dari 120. Ini harus, maaf saya salah di sini. Ini typo guys, sorry banget. Untuk kasus udah benar. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.